Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Hafsanul Latifah. Saya dari kelas 4G dengan NIM 1986206102. Saya akan presentasi dengan judul Standar Kompetensi Guru dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati MPD. Langsung saja saya akan mulai presentasinya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 buka kurung tutup kurung UUD di sini menjelaskan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, di sini kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Jadi, di sini guru itu berperan sebagai pengajar. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence yang berarti kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Jadi kompetensi itu diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau suatu keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Di sini ada 5 karakteristik kompetensi. Yang pertama itu motif. Motif yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu. Maksudnya apa? Di sini kita memiliki motif untuk menjadi pintar. Nah, kita ingin melakukan apa? Melakukan sesuatu seperti apa? Misalkan kita mengikuti pelajaran tambahan. Nah, maka dari itu bentuk dari sesuatu yang diinginkan, yang dipikirkan. Lalu yang kedua ada sifat. Sifat yaitu karakteristik fisik, tanggapan komite terhadap situasi atau informasi. Sifat itu lebih kepada diri sendiri, bagaimana kita menanggapi sesuatu hal. Yang ketiga itu ada konsep. Konsep diri yaitu sikap, nilai, image diri sendiri. Lalu yang keempat ada pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Lalu yang kelima itu keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental. Faktor yang mempengaruhi kompetensi seseorang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah potensi bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir yang diturunkan dari orang tua. Kalau faktor eksternal itu potensi lingkungan yang membentuk seseorang untuk memiliki kompetensi. Jadi faktor internal itu berasal dari dalam diri, kalau faktor eksternal itu berasal dari lingkungannya. Di sini ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Pun secara terperinci dan ringkasnya dari kompetensi pedagogik, yang pertama itu berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, stabil dan dewasa, jujur, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara terperinci dan ringkas dari kompetensi kepribadian, yang pertama itu pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, yang kedua pemahaman terhadap peserta didik, yang ketiga pengembangan kurikulum atau silabus, yang keempat perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogonis, yang kelima pemanfaatan teknologi pembelajaran,
dan evaluasi hasil belajar. Yang keenam, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Secara terperinci dan ringkas, dari kompetensi sosial yang pertama itu berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat. Yang kedua itu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Yang keempat bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, pemimpin suatu pendidikan, orang tua siswa. Yang kelima, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengkaidahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Adapun kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencangkup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Secara terperinci dan ringkas, kemampuan guru dalam mengetahui isi penguasaan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran ataupun kelompok mata pelajaran yang diampu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.